نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين sidang Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla fi sirri wal 'alan. Hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan tidak dilihat oleh orang ataupun dalam keadaan terang-terangan. Hendaklah kita menjadi hamba yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada nilai yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa waktu senantiasa bergulir, waktu senantiasa berputar dengan begitu cepatnya, sampai akhirnya Allah pertemukan pada hari ini, yakni pada hari Jumat, bertepatan dengan 20 Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrun mubarakun, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan. Hendaklah kita senantiasa memperbanyak istighfar. Hendaklah kita senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa maksiat yang kita lakukan di hari kemarin ataupun tahun kemarin ataupun bulan kemarin.
maka hendaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan, segala dosa yang kita lakukan, baik yang sadar maupun tidak sadar, yang terasa maupun tidak terasa. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaklah kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi, yakni bulan Ramadan, yang kurang lebih 10 hari lagi. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka begitu semangatnya 6 bulan setelah bulan Ramadan dan 6 bulan sebelum bulan Ramadan, dan mereka merindukan bulan tersebut. Sehingga di antara mereka berdoa yang masyhur sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, min du'ai sahabati jami'an ja'a Ramadan. Di antara doa para sahabat yang mereka tuturkan ketika hendak datang di bulan Ramadan, maka di antara mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah diriku kepada bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Wa tusallimhu minhu mutaqabbalan. Ya Allah, terimalah amalan kami, amalan ibadah kami yang kami lakukan di bulan Ramadan. Karena betapa banyak ataupun di antara saudara-saudara kita tidak sempat berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dalam bentuk lain, yakni berupa al-maut, yakni berupa kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami wasiatkan kepada kita semua, hendaklah kita memperbanyak amal, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala, yakni bahwasanya kana Syafi'i yaqtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia menghatamkan Al-Quranul Karim, menghatamkan Al-Quranul Karim ketika di bulan Ramadan 60 khatmah, 60 kali hatam. Dan kita sebagai madhab ataupun penganut madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah kita tiru. Sehingga dari sini kita bisa evaluasi diri. Sudah berapakah hatam Quran selama bulan Ramadan, bahkan selama sepanjang umur hidup kita, berapa kali kita hatam Quran? Bagaimana kalau kita melihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala begitu perhatian terhadap amal-amal sunnah, begitu perhatian terhadap amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, sampai beliau begitu semangatnya ketika datang di bulan Ramadan, dia mengkhususkan waktu, berarti dalam satu hari dia menghatamkan 2 kali hatam untuk baca Quran. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala 60 kali hatam Quran di bulan Ramadan. Maka patut kita contoh dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melembutkan hati kita yang penuh dengan karat dan dosa. Karat dan dosa disebabkan jauh daripada Al-Quran. Terkadang kita terbata-bata tuh di dalam membacanya. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, termasuk khalifah yang ketiga daripada khalifah Nabi, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syubi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati-hati kalian itu jernih dan bersih, maka tentu kalian akan terasa ringan di dalam membaca Al-Quran.
Tapi terkadang kenapa kita baru setengah ataupun 20 menit, 30 menit terasa berat. Akan tapi ketika kita nonton sinetron berjam-jam, kita tidak terasa. Kenapa? Karena bisa jadi masih banyak karat-karat di dalam hati kita. Maka bersihkan dengan Al-Quran. Bersihkan dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berjumpa dengan kita merupakan bulan yang penuh dengan limpahan pahala. Bahkan pahala setiap amalan akan dilipat gandakan di bulan tersebut, yakni di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan secara khusus bulan Ramadan. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum asy-syahra falyasum." Maka kata Allah, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran tidak diragukan lagi. Bulan yang mulia, bulan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas dari petunjuk tersebut. Wal furqan, kemudian pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan Al-Quranul Karim selama-lamanya tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat dan hati yang bersih. Selama-lamanya abadan sampai hari kiamat tidak akan pernah bertolak belakang dengan hati yang jernih dan akal yang sehat. Kenapa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Maka hendaklah berpuasa. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir mengatakan, Allah memuji bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala memilihnya, yakni bulan Ramadan sebagai waktu turunnya Al-Quranul Karim secara khusus. Ma'asyiral muslimin, di dalam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena persiapkanlah diri kita sebelum ajal menjemput, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan umur panjang. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kun fayakun, bisa jadi lusa atau bulan depan atau tahun depan kita tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalau kita berbuat zalim kepada saudaranya. Ingat kalau kita berbuat aniaya kepada saudara yang lain. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau besok kita disabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita persiapkan dan kencangkan niat kita untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan mentarget hafalan kita berapa kali khatam, dan juga kita menghidupkan bulan Ramadan dengan tadarus, dengan tilawatul Quran, kemudian dengan tarawih berjamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang hidupkan malam di bulan Ramadan dengan salat tarawih berjamaah, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, tidak pernah ditemukan di dalam bulan-bulan yang lain. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan bulan tersebut. Jika kita menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan salat tarawih berjamaah, maka kita akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu pada hari ini saya memberikan wasiat kepada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersegera beramal sebelum datangnya 7 perkara. Mau tidak mau, 7 perkara tersebut pasti akan menghampiri jiwa setiap insan, siapapun orangnya, apapun kedudukannya, dimanapun ia berada. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Kata beliau, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 hal, 7 perkara yang nanti kelak pasti mau tidak mau akan menghampiri setiap jiwa dan insan, siapapun orangnya, apapun kedudukannya. Yang pertama, hal tanzuruna illa faqran mansiyan. Segera kalian beramal sebelum datangnya masa kefakiran. Masa kefakiran yang melalaikan, sudah fakir akan tapi dia lalai. Kemudian yang kedua, auginan mughiyan. Ketika diberikan kekayaan, dia berlaku angkuh dan sombong. Kemudian yang keempat, yang ketiga, yakni au maradan mufsidan. Segeralah beramal sebelum rasa sakit yang melemahkan, yang membinasakan, yang kita tidak berdaya. Wala haula wala quwata illa billah. Ketika sakit menimpa kita, kita tidak bisa apa-apa. Jalan pun juga harus dipapas, jangan sampai menunggu sampai datangnya, yakni rasa sakit yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat adalah au haraman mufannidan. Segeralah beramal sebelum datangnya masa tua. Mau tidak mau kita akan mengalami rasa masa tua. Terkadang kita tidak terasa, ternyata uban kita sudah putih, ternyata kulit kita sudah keriput. Ingat, sebentar lagi kita akan mati. Au haraman mufannidan. Masa tua yang membinasakan, yang melemahkan, lemah. Kemudian yang kelima, yakni au mautan mujahizan, yakni kematian yang memutuskan kehidupan dunia, meninggalkan kehidupan dunia, yang nanti akan berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur. Lalu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuka? Man nabiyuka? Wa ma dinuka?" Disebutkan dalam hadis Bara bin Azib, kalau seandainya tidak mampu menjawabnya, maka akan dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang terbuat dari besi. Dan seandainya pukulan tersebut terdengar oleh manusia dan jin, la tu'iqa, maka jin dan manusia semuanya akan pingsan semuanya. Dan seandainya pukulan besi yang dipukulkan kepada ahli kubur yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan kubur, seandainya pukulan besi tersebut dipukulkan di atas gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Itulah merupakan azab kubur bagi yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Kemudian yang keenam, awid dajjal. Segeralah beramal sebelum datangnya dajjal. Karena ketika datang dajjal, maka hampir semuanya sudah menjadi rusak jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dajjal itu berani turun di muka bumi ini. Yang akhirnya dajjal nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, turun dari langit, dibunuhnya di sebuah negeri yang namanya Babilus nanti di akhir zaman. Jangan menunggu akhir zaman, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, was-sa'atu as-sa'atu adha wa amar. Kita beramal jangan menunggu datangnya hari kiamat. Kalau sudah datangnya hari kiamat, sudah tertutup itu taubat. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus. Hancur lebur semuanya. Manusia seperti debu yang berterbangan. Di gunung semuanya pecah belah, bahkan langit pun juga pecah. Bahkan langit dan bumi dibenturkan satu kali benturan. Sudah hari yang merupakan hari kehancuran, akhir daripada kehidupan dunia. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah akan sebuah kematian yang mau tidak mau pasti akan menjumpai setiap insan. Rasulullah SAW mengatakan, "Aksiru dzikra hadhihi min ladzat." Wahai kaum muslimin, perbanyaklah kalian mengingat penghancur semua kelezatan, penghancur sebuah kenikmatan, yakni al-maut. Penghancur sebuah kenikmatan yaitu al-maut, kematian. Kematian karena kita tidak tahu di mana kita akan mati, di negeri mana kita akan mati, kapan kita akan mati tidak tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Kita ini tidak hidup selama-lamanya. Ingat kalau di hari kemarin
kita berbuat zalim kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada anak-anak kita, kepada teman kerabat kita, ingat kita ini tidak hidup abadan, tidak. Mungkin besok lusa kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak sehat selalu. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir Allah mengutus malaikat kemudian mencabut nyawa kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Setiap jiwa tidak tahu kapan ataupun apa yang akan dia lakukan esok hari. Akan tadi manusia hanya bisa berencana. Berencana bisa jadi rencana tersebut kita tunaikan, bisa jadi terhalang, yakni dengan kematian. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kita tidak tahu di negeri mana kita akan mati. Di negeri mana kita akan mati kita tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal sudah menjemput, maka tidak bisa ditunda barang sesaat pun dan juga tidak bisa dimajukan. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, wa faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti akan disempurnakan amal-amalan kalian pada hari kiamat, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman zuhziha 'anil nar, barang siapa diangkat diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh sebuah kemenangan yang kekal abadi. Akan tapi kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, akan tapi tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menggiurkan, kehidupan yang memukau. Sudah saatnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, "Alam ya'ni lil ladzina an takhsha qulubuhum li dzikrillah." Bukankah sudah saatnya kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, an takhsha qulubuhum li dzikrillah, yakni hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita minas salihin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa nahsuruhum yaumal qiyamati. Kemudian Allah bangkitkan kita pada hari kiamat, kemudian kita dikumpulkan di surga kelak nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.